Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 1 Pendahuluan Sun Fasyang Sutra Teratai episode 144. Orang yang giat akan segera mencapai kebudaan. Setiap hari waktu terus berlalu. Kita harus senantiasa melindungi batin kita. Pikiran kita harus melindungi ladang pelatihan kita. Tidak membiarkan pikiran kita berlarian ke sana kemari, sebaliknya harus fokus pada sebersit pikiran. Tempat persamuhan Dharma, sutra makna tanpa batas, sangat megah. Selain para biku dan bodhisatwa, seluruh penduduk kerajaan tersebut, mulai dari raja, menteri, hingga setiap warga negaranya, semuanya memiliki sebersit niat yang sama, yaitu mencari Buddha Dharma dan kebenaran sejati dari kendaraan besar. Oleh karena itu, Buddha telah membabarkan sutra selama lebih dari 40 tahun. Pada saat 42 tahun, dia sepenuhnya membuat satu perubahan besar. Di masa lalu, beliau memberi bimbingan secara sabar dan sistematis. Sekarang ingin mengajarkan Dharma sejati dan melepas metode terampil. Di masa lalu, beliau memberi ajaran sesuai dengan kapasitas, menyesuaikan dengan kapasitas para makhluk. Sekarang, Buddha sepenuhnya akan mengungkapkan harapan mendasarnya sebelumnya kita pernah membahasnya. Biksu-biksu dan arahat ini telah mencapai kondisi batin pembebasan sejati. Selanjutnya, di antara mereka ada seorang bodhisatwa agung yang merupakan perwakilan dari persamuhan. Bodhisatwa agung tentu saja adalah Maha Bodhisatwa. Beliau melihat semua orang menjadi tenang. Pikiran mereka berfokus pada satu tekad. Itulah mencari kebenaran sejati. Seperti ini kondisi batin mereka. Maka tampaknya bahwa waktunya sudah tiba. Sehingga membimbing semua bodhisatwa di tempat persamuhan, ada 80.000 bodhisatwa berdiri di tempat duduknya. Melihat pikiran mereka cukup fokus, beliau mulai memohon Dharma. Bersama dengan 80.000 bodhisatwa mahasatwa dalam persamuhan, bangkit dari duduknya dan datang ke hadapan Buddha. Mereka bersujud dengan kepala di kaki Buddha dan mengitari Buddha sebanyak 100.000 kali. Mereka menebarkan bunga surgawi, membakar dupa surgawi, dan mempersembahkan jubah surgawi, keyura surgawi, harta surgawi yang tak ternilai harganya, turun berputar-putar dari langit. Sutra Makna Tanpa Batas, Bab 1, Sifat Luhur. Ini ada di dalam Sutra Makna Tanpa Batas. Tentu saja harus memiliki tata krama yang seperti ini. Jadi mereka bersujud dengan kepala di kaki Buddha. Ada satu Buddha dan 80.000 bodhisatwa berada di sana, ditambah para biksu. Begitu banyak orang, bagaimana mereka bersujud dengan kepala di kaki Buddha? Ini ada dalam kondisi batin kita. Setiap orang bersujud dengan seluruh tubuh mereka. Artinya, hati mereka harus memiliki rasa hormat dan kekaguman. Mereka memvisualisasikan Buddha di hadapan mereka. Kepala dan tangan kita seluruhnya menyentuh tanah. Tangan menyentuh kaki Sang Buddha. Ini adalah bentuk visualisasi. Jadi ini disebut mereka bersujud dengan kepala di kaki Buddha. Ini menunjukkan cara yang paling tulus untuk memberi penghormatan. Kemudian mengitari Buddha sebanyak 100.000 kali. Mereka menebarkan bunga surgawi, membakar dupa surgawi. Pada saat itu, setelah memberikan penghormatan, batin semua orang akan merasa sangat bersukacita. Masih saja seperti ini bisa mengitari Buddha, bagaikan setiap orang ada berjalan lewat di hadapan Buddha. Ini disebut mengitari Buddha. Tidak peduli Anda memberi penghormatan dengan tulus, atau pada waktu mengitari Buddha, setiap orang akan berjalan lewat di hadapan Buddha, sesuai dengan aturan, tata tertib, dan dharma. Seperti ini sedang memutar roda dharma.
Ini menunjukkan hati yang penuh penghormatan. Dan penghormatan berarti memberi persembahan. Memberi persembahan dengan apa? Menebarkan bunga surgawi, karena di tempat seperti India ini, di padang belantara lebih banyak pohon, jadi sangat banyak rumput. Maka akan ada banyak nyamuk dan serangga. Kemungkinannya karena ini, maka menebarkan bunga surgawi agar bisa mengusir banyak nyamuk dan serangga. Bahkan bisa mengeluarkan aroma wangi. Aroma wangi rumput sangat wangi. Ini mendeskripsikan memurnikan tempat pelatihan. Membuat aroma tempat pelatihan itu menebar keluar. Ini merupakan bunga surgawi. Di dalam hutan belantara itu ada semacam atmosfer yang sangat baik di dalam tempat pelatihan. Bunga surgawi membakar dupa surgawi dan mempersembahkan jubah surgawi, keyura surgawi, harta surgawi yang tak ternilai harganya, turun berputar-putar dari langit. Demikianlah adanya. Ketika menengadah, segala jenis persembahan tampak berputar-putar turun dari langit. Hal ini hendak menunjukkan para dewa dalam 6 surga dari alam nafsu datang untuk memberikan persembahan. Bunga-bunga surgawi turun berlimpah-limpah memenuhi angkasa. Bukan hanya alam manusia yang menunjukkan rasa hormat, tetapi di dalam 6 surga dari alam nafsu, para dewa yang memiliki wujud materi juga sepenuh hati bersuka cita. Penghormatan dan ketulusan hati dalam memberikan persembahan. Semua ini menggambarkan betapa agungnya suasana di tempat pembabaran dharma tersebut. Para biksu, bodhisatwa, manusia, dan para dewa, semuanya memiliki hati yang penuh hormat, dan bersama-sama menunggu di tempat tersebut. Waktunya telah tiba. Sang Buddha akan segera membabarkan dharma. Betapa halus dan menakjubkan suasana di tempat itu. Sesungguhnya, ini juga merupakan ladang pelatihan diri kita. Kita pun senantiasa menantikan untuk bersentuhan dengan Buddha Dharma. Kata-kata mana dari Dharma Buddha yang menyentuh hati kita dan dapat kita jalankan seumur hidup? Dengan Buddha di dalam batin serta Dharma diwujudkan dalam tindakan, agar kita dapat mempraktikkan ajarannya dengan baik sepanjang hidup ini. Inilah yang menjadi harapan dalam batin setiap orang. Saat ini, Buddha melihat bahwa waktunya telah tiba. Sudah saatnya membabarkan Dharma, membabarkan ajaran sejati, dan Dharma yang merupakan harapan mendasar dalam batin Buddha. Dalam Sutra Makna Tanpa Batas, dijelaskan kondisi batin manusia, hati yang penuh hormat, yang siap untuk bersentuhan dengan Dharma. Dalam Sutra Teratai, kita telah sampai pada bagian pangeran yang terakhir mencapai kebudaan, dinamakan Dipankara. Di antara 800 orang muridnya, terdapat seorang yang bernama Yasaskama yang tamak dan melekat pada keuntungan dan persembahan. Sekalipun membaca dan melafalkan banyak sutra, akan tetapi tidak memahami prinsip kebenarannya. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Kita harus memahami bahwa ada 20.000 Buddha Chandra Surya Padipa, memiliki satu gelar yang sama, gelar dan nama yang sama, menunjukkan bahwa semangat dan prinsip Buddha terus berlanjut tanpa terputus. Di dalam 20.000 itu juga ada urutan, 20.000 yang pertama, 20.000 yang terakhir. Dalam proses itu, mereka yang lebih giat dan tekun akan lebih cepat mencapai kebudaan. Semakin tekun, semakin awal posisinya. Menjadi yang pertama, kedua, semuanya bergantung pada tingkat ketekunannya. Jadi, orang yang giat akan segera mencapai kebudaan. Orang yang malas sekalipun suatu hari nanti akan mencapai kebudaan, namun akan tertunda sebanyak kalpa. Giat maka lebih awal mencapai kebudaan. Seandainya malas, akan lebih lambat mencapainya.
Sebenarnya ini juga memberitahu kepada kita bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Setiap orang, seandainya bisa lebih tekun sedikit, Buddha dalam batin kita akan lebih cepat terwujud. Sering memberitahu kepada setiap orang, sifat hakiki kebudaan setiap orang itu ada. Seandainya kita lebih cepat menyadari sifat hakiki kebudaan kita, ini namanya melihat jelas sifat dari batin kita. Hati umat awam adalah ketidaktahuan. Seluruh cermin hati sudah kabur. Oleh karena itu, kita mesti giat berusaha. Harus mengikis kekotoran dalam batin kita. Keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Setiap jenis noda batin. Harus mulai dari dalam batin kita dibersihkan. Bersih sepenuhnya. Ini disebut hati yang jernih dan jelas. Hati yang jernih dan jelas, dengan sendirinya kita sudah melihat sifat kita. Buddha masuk ke dalam batin kita. Sering mengatakan menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri. Sebenarnya, hati Buddha adalah sifat Buddha yang pada hakikinya kita memiliki. Jika sifat semua Buddha kita muncul, maka segala prinsip sejati semuanya berada dalam hati kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, maka dikatakan orang yang giat akan segera mencapai kebudaan. Jika kita adalah orang yang giat, kita segera menghapus kegelapan batin dan kerisauan dari hati kita. Kita akan mendapatkan pembebasan yang sesungguhnya. Bagaimana jika kita bermalas-malas? Ada, sama juga suatu hari akan mencapai kebudaan, karena sifat Buddha dimiliki oleh setiap orang. Suatu hari pasti akan mencapai kebudaan, hanya saja agak lambat. Maka, orang yang malas sekalipun suatu hari nanti akan mencapai kebudaan, namun akan tertunda selama banyak kalpa. Kalpa sangatlah panjang, akan menjadi sangat lambat. Seberapa lambat? Jika diperhitungkan dengan kalpa, maka waktunya sangatlah panjang. Sebaiknya kita harus segera mengingatkan dan mawas diri, segera membersihkan kegelapan batin dari lubuk hati kita, agar secepatnya hati kita terang benderang, agar kita bisa lebih cepat menampakkan sifat hakiki. Dengan demikian barulah kita dapat mencapai pembebasan yang sesungguhnya. Pada masa Buddha Chandra Surya Pradipa, setelah dari 20.000 Buddha yang terakhir mencapai kebudaan, beliau memiliki seorang anak yang juga meninggalkan kehidupan keluarga. Selama waktu ini, dia menyebarkan Dharma kepada Bodhisattva Waraprabha. Waraprabha Bodhisattva mempunyai 800 orang murid. Di antara muridnya terdapat 8 pangeran. Ini menunjukkan pewarisan silsilah Dharma. Dari 800 orang murid, terdapat murid yang malas. Murid yang malas harus menunggu kehidupan mendatang. Setelah menunggu kehidupan mendatang, juga bisa mencapai kebudaan. Jadi, di antara Buddha sebelumnya dan Buddha yang akan datang, di dalam 800 orang murid ini, juga ada murid yang malas. Sebenarnya, di antara 800 orang murid ini, murid yang malas itu adalah Bodhisattva Maitreya, yang saat sekarang yang sebagai inisiator di Persamuhan Sutra Teratai. Apakah benar Bodhisattva Maitreya bermalas-malasan? Sebenarnya, dulu di zaman Buddha Megaswara Raja, Bodhisattva Maitreya, dan Bodhisattva Sakya, mereka berada di masa yang sama. Saat itu, Buddha Megaswara Raja memberi peramalan pencapaian kebudaan kepada kedua bodhisattva ini. Dan dia melihat bahwa walaupun kebijaksanaan Bodhisattva Maitreya telah sempurna, namun jodoh dengan para makhluk masih belum sempurna. Walaupun memiliki kebijaksanaan, namun belum tentu sangat giat bersemangat. Jika benar-benar giat bersemangat, dia harus terjun ke tengah masyarakat, benar-benar menjalin jodoh baik dengan orang lain. Selain kebijaksanaan, juga harus memiliki berkah. Berkah adalah jalinan jodoh baik dengan para makhluk.
maka harus menggunakan waktu yang sangat panjang untuk menjalin jodoh baik dengan para makhluk. Proses menjalin jodoh baik ini sangat lama. Buddha Sakya sekarang telah mencapai kebudaan, dan Buddha Sakya memberi peramalan kepada dia, Bodhisattva Maitreya, bahwa kedepannya akan mencapai kebudaan di dunia ini. 800 orang murid menerangkan kalau orang yang malas masih harus menunggu kehidupan mendatang. Sebelumnya disebutkan tentang 800 orang murid. Di sini dijelaskan kalau Maitreya adalah salah seorang dari 800 orang itu. Pada masa Bodhisattva Waraprabha, dia adalah seorang murid bernama Yasaskama, pencari ketenaran. Nama ini mencerminkan karakternya, yaitu mendambakan nama dan keuntungan. Ketika kita dipenuhi dengan nama dan keuntungan, pikiran kita menjadi jauh lebih gelisah. Sudah ada satu, masih ingin 9 lainnya. Jelas-jelas sudah banyak yang saya peroleh, namun masih merasa sedikit kekurangan. Keinginan akan nama dan keuntungan ini selalu ada di dalam batin kita. Oleh karena itu ada pepatah, batinnya diperbudak oleh nama dan keuntungan. Batin kita terikat dan dibatasi oleh nama dan keuntungan. Karena kita tamak akan ketenaran dan kemelekatan pada keuntungan, oleh karena itu ada banyak hal yang harus kita lepaskan. Kita harus bersumbangsi, namun kita tidak rela melepaskan. Karena keserakahan kita banyak. Jadi nama dan keuntungan ini adalah batinnya diperbudak, tidak fokus dan perhatiannya terkuras habis. Jika seseorang masih memiliki keserakahan ini, maka ia tidak mampu membangun tekad dan ikrarnya, sehingga tidak fokus dan perhatiannya terkuras habis. Semangatnya masih melekat pada keuntungan sendiri. Karena itu, Bodhisattva Yasaskama, pencari ketenaran, memiliki masalah demikian. Yasaskama atau pencari ketenaran, batinnya diperbudak oleh nama dan keuntungan, tidak fokus dan perhatiannya terkuras habis. Jadi, Yasaskama atau pencari ketenaran berarti melekat pada keuntungan dan persembahan. Ketika seorang mengejar ketenaran, adalah yang tamak dan melekat pada keuntungan dan persembahan. Keuntungan dan persembahan ini, keuntungan ini saya menginginkannya, dihormati dan dimuliakan oleh orang lain, saya juga mau. Semuanya ingin dimiliki. Inilah yang disebut tamak dan melekat pada keuntungan dan persembahan. Seseorang yang menjadi biksu, namun masih ingin menerima persembahan dari orang lain dengan penuh keterikatan, sebenarnya juga sangat menderita. Untuk benar-benar terbebas dari kerisauan dan kegelapan batin itu sangatlah sulit. Bahkan untuk melepaskan diri dari hal-hal duniawi saja sudah sulit. Apalagi untuk terbebas dari kegelapan batin. Jika masih memiliki hati yang mengejar ketenaran, keuntungan, dan persembahan, meskipun secara lahiriah tampak telah meninggalkan kehidupan duniawi, sebenarnya belum benar-benar terbebas. Dia masih ingin menikmati semua itu. Keadaan seperti ini sangatlah melelahkan dan penuh penderitaan. Orang yang mencari ketenaran, tamak, dan melekat pada persembahan harta duniawi tentu saja tidak mampu memahami makna sutra. Makanya dinamakan Yasaskama, pencari ketenaran. Sehingga tentu saja tidak mampu memahami makna sutra. Bila kamu tamak dan melekat pada nama, dana, persembahan duniawi, tidak akan mampu memahami makna sutra, karena batin kita setiap hari mendapatkan dan kehilangan. Bagaimana baru bisa mendapatkan banyak orang untuk memberi persembahan kepada kita? Niat pikiran ini banyak di luar dan tidak dapat difokus kembali. Terhadap orang, masalah, dan benda di dunia, bagaimana bisa paham sepenuhnya? Selalu menyanjung-nyanjung orang, hanya untuk mendapatkan lebih banyak. Tidak memikirkan bagaimana seharusnya kita bersumbangsi pada orang, masalah, dan benda. Bagaimana supaya kita lebih jelas lagi?
terhadap orang, masalah, dan benda tidak jelas. Apalagi sutra adalah jalan kebenaran. Sutra ini, prinsip kebenaran, tidak dapat dipahami dengan sepenuhnya. Walau sangat pintar melafalkan sutra, akan tetapi tidak memahami makna dari sutra ini. Bodhisattva sekalian, bila kita ada mencari ketenaran, melekat pada persembahan duniawi, maka kita tidak akan bisa memahami sepenuhnya makna dari sutra. Sehingga, bila kita mempunyai tabiat buruk ini, harus segera dihapuskan. Batin kita akan terang, menjadi jelas, kembali pada sifat hakiki. Sehingga, setiap orang harus senantiasa bersungguh hati.